Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat, sukacita, kebaikan, kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami apa yang firman-Mu mau kami lakukan dan kerjakan. Biar kami boleh merenungkan bahkan firman-Mu ini Tuhan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema besar, yaitu mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar pada subtema yang keempat. Subtema yang keempat bagian pertama. Subtema keempat itu yaitu janganlah gelisah hatimu. Di mana bagian yang pertama yaitu fungsi buah roh damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa damai sejahtera itu adalah buah roh. Dan harus ditumbuhkan supaya berkembang sepenuhnya. Ya, damai sejahtera itu bukan sekedar perasaan yang dialami oleh seseorang pada waktu ia diselamatkan. Karena kepastian bahwa ia telah dilahirkan kembali. Tapi damai sejahtera adalah suatu buah roh yang memainkan peranan penting bagi setiap orang yang rindu hidup di dalam kepenuhan roh Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar fungsi buah roh damai sejahtera. Yang pertama, fungsi yang pertama adalah mencegah agar kita umat Allah tidak gelisah dan gentar. Bapak Ibu saudaraku, fungsi pertama dari buah roh damai sejahtera adalah mencegah agar kita umat Allah tidak gelisah dan gentar. Yuk kita baca dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan 8. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 8. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ada hal-hal yang akan terjadi di bumi yang tidak bisa kita cegah melalui doa, puasa, ataupun kata-kata pembatalan. Yesus menjelaskan dalam Matius 24 ayat 6 bahwa beberapa hal tertentu memang harus terjadi. Dalam Matius 24 ayat 7, ya, ia menguraikan hal-hal yang harus terjadi di bumi ini. Ya, bahkan kata-kata Lukas, yaitu Lukas 21 ayat 10 sampai dengan 12 menjelaskan hal-hal yang disebut Yesus dalam Injil Matius. Yuk kita baca dalam Lukas 21 ayat 10 sampai dengan 12. Lukas 21 ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu saudaraku, hal yang akan terjadi ini begitu menakutkan sehingga bisa membuat orang benar-benar ketakutan sampai mati. Orang-orang beriman yang menjalani hidup pasif dan kacau balau di hadapan Tuhan tidak memiliki jaminan bahwa mereka akan kebal terhadap rasa takut ini. Yesus berkata bahwa semua kejadian ini baru merupakan permulaan penderitaan. Tadi kita baca ya dalam Matius 24 ayat 8. Kata penderitaan Bapak Ibu saudaraku
dalam bahasa Yunani mengacu pada rasa sakit bersalin ketika hendak melahirkan. Ya. Dengan kata lain, bumi hampir melahirkan masa aniaya besar. Hal-hal yang dibicarakan Yesus adalah permulaan dari sakit bersalin yang dialami bumi. Sebagaimana lazimnya setiap wanita menderita sakit bersalin sebelum melahirkan anak, bumi juga harus, ya, bumi kita ini juga harus mengalami berbagai rasa sakit yang ditimbulkan oleh gempa bumi, kelaparan, wabah, ya, dan pemandangan dari kejadian-kejadian yang mengerikan. Sebelum ia melahirkan masa aniaya besar. Seorang wanita yang sakit bersalin tahu bahwa anaknya sudah hampir lahir kalau rasa sakitnya makin sering dan menjadi-jadi. Begitu juga rasa sakit bersalin yang dialami oleh bumi atau dunia, sebagaimana yang dilukiskan dalam Lukas 21 ayat 10-11 tadi. Karena kita bertambah sering dan menjadi-jadi, ya, karena kini bertambah sering dan menjadi-jadi, kita bisa memastikan bahwa bumi sudah hampir melahirkan. Apa yang dilahirkan? Aniaya besar. Orang yang peka dan waspada bisa mendeteksi melalui media massa peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, ya, di internet, ya, dimanapun yang bisa diakses. Informasi sekarang begitu mudah bisa diakses. Ya. Jadi hal-hal yang dijelaskan oleh Yesus, ya, di dalam tadi Matius 24 dan juga di dalam Lukas 21 itu akan terjadi, ya, akan meningkat dan menjadi-jadi seperti yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Jika dulu kita membaca tentang terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan tanda-tanda zaman dari tahun ke tahun atau bulan ke bulan, sekarang kita kalau dengar yang namanya gempa bumi, kelaparan, wabah, dan khususnya peristiwa-peristiwa kekerasan yang menimbulkan kesakitan setiap hari di seluruh dunia, kita akan melihat ini makin hari makin meningkat. Betul? Bahkan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus pun mulai bertanya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada bumi kita? Yesus hanya memberikan pengikut-pengikutnya satu perintah berkenaan dengan hal yang akan mulai terjadi di bumi ini. Matius 24 ayat 6 katakan, namun waspadalah, jangan kamu gelisah. Inilah tanggung jawab orang-orang percaya secara pribadi, karena pada dasarnya yang Yesus katakan adalah jaga dirimu agar kamu tidak gelisah. Tuhan tidak akan turun tangan ke dunia dan secara otomatis meletakkan damai sejahteranya ke dalam hati kita, orang-orang percaya. Ke dalam hati orang-orang Kristen. Ke dalam hati setiap orang percaya, setiap orang beriman. Jadi kita orang-orang percaya tidak bisa menunggu sampai Allah mengaruniakan damai sejahtera kepada kita. Tetapi kita harus mengambil inisiatif untuk menumbuhkan, untuk mengolah buah roh damai sejahtera dalam hati kita masing-masing. Amin. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ini beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan ini kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Maka kehadiran damai sejahtera lah yang akan membuat hati kita tidak gelisah. Katakan amin. Seberat apapun kuasa-kuasa kegelapan dari neraka menyerang kita, kita tidak akan merasa gelisah jika kita memiliki damai sejahtera Allah. Katakan amin. Itulah sebabnya kita perlu menyadari pentingnya bagaimana kita mengolah buah roh damai sejahtera sekarang. Karena sementara rasa sakit bersalin dunia semakin menjadi-jadi, semakin meningkat di sekitar kita, maka damai sejahtera akan menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat kita mampu bertahan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mempunyai nasihat berharga. Bagaimana cara kita menghadapi situasi ini. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ini adalah ayat-ayat favorit saya Bapak Ibu Saudaraku. Paulus menasihatkan, ya, dalam Filipi 4 ayat 6. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Bapak ibu saudaraku, ketika saya khawatir, ketika saya takut, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 ini menjadi kekuatan dalam hidup saya. Kita bahas ya. Bahasa Yunani yang diterjemahkan dari kata memelihara di dalam ayat yang ke-7 adalah frureo. Frureo. Suatu istilah ketentaraan yang berarti melindungi dengan penjagaan militer atau organisum. Jadi memiliki damai sejahtera Allah itu sama seperti kita memiliki sepasukan tentara yang menjaga ya hati dan pikiran kita dari serangan-serangan musuh. Yang menyebabkan banyak orang beriman atau orang percaya dikalahkan oleh begitu banyak serangan musuh pada masa-masa sulit ini adalah kurangnya penjagaan yang ketat. Nah, pada dasarnya firman Allah memberikan kita dalam Filipi 4 ayat 7 dan Yohanes 14 ayat 27. Filipi 4 ayat 7 dan Yohanes 14 ayat 27. Tingkatkan penjagaanmu dan jagalah dirimu agar kamu tidak menjadi gentar dan gelisah. Nah, sekali lagi ya. Kita melihat bahwa pengembangan dan pemeliharaan damai sejahtera adalah tanggung jawab kita masing-masing orang percaya. Katakan amin. Orang-orang Kristen masa kini bisa membandingkan dirinya dan belajar dari kisah Marta dan Maria yang memperlihatkan perbandingan antara orang beriman yang bersusah hati dengan orang beriman yang penuh dengan damai sejahtera. Yuk kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat Marta dan Maria, maka kita akan melihat perbandingan antara orang-orang yang beriman, orang-orang percaya yang bersusah hati dengan orang-orang beriman yang penuh dengan damai sejahtera. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, luar biasa. Yang pertama terjadi Bapak Ibu Saudaraku ketika orang-orang percaya, ketika mereka itu kehilangan damai sejahtera dan merasakan kesusahan adalah mulai mengabaikan hal yang paling dibutuhkan dalam hidup ini. Apa hal yang paling dibutuhkan? Hal yang paling dibutuhkan dalam hidup ini adalah duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi. Yang pertama terjadi ketika orang-orang percaya, ketika mereka itu kehilangan damai sejahtera dan merasakan kesusahan adalah kita atau mereka mulai mengabaikan hal yang paling dibutuhkan dalam hidup ini. Yaitu mereka tidak lagi duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Sebagaimana kebanyakan dari kita sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku. Marta bergerak ke sana ke sini di sekitar Yesus. Sementara ia sibuk melayani Yesus. Namun keadaan hatinya, keadaan hati Marta itu yang susah membuatnya tidak mampu merasakan damai sejahtera yang senantiasa tersedia bagi orang-orang yang mau merendahkan diri untuk duduk di kaki Yesus. Kadang-kadang damai sejahtera bisa memenuhi suatu ruangan sehingga orang yang berada dalam ruangan itu seolah-olah dapat mendengar bunyi jatuhnya sebuah peniti. Demikian pula seharusnya keadaan hati dan pikiran kita. Orang-orang beriman, orang-orang percaya masa kini apabila kita rindu mendengarkan suara Tuhan. Terlalu sering orang-orang Kristen duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Tetapi memiliki penguasaan diri untuk berjuang sampai mereka mendapatkan kedamaian pikiran dan hati yang diperlukan agar bisa mendengar suaranya. Ada kalanya kalau kita lagi kesusahan, pikiran kita orang beriman berteriak-teriak sedemikian kerasnya. Sehingga ada kata pun Tuhan bicara, ya, memberikan petunjuk-petunjuknya, bahkan mungkin meneriakkan petunjuk-petunjuknya kepada kita.
ya, kita nggak mampu mendengar suaranya, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berbicara dalam suara yang pelan, lembut, tenang, bagaikan angin sepoi-sepoi basah. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai dengan 12. Jadi kalau kita menyediakan waktu khusus dan berusaha ya untuk diam, untuk duduk tenang di kaki Yesus, maka Tuhan yang setia akan mengalirkan damai sejahteranya dalam pikiran kita yang tadinya kalut. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang secara khusus hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Amin. Ada kalanya orang-orang beriman, orang-orang percaya jika sedang kesusahan, seringkali tidak duduk di kaki Yesus, tapi malah berusaha melakukan banyak kegiatan-kegiatan pelayanan. Karena mereka menganggap dengan banyaknya kegiatan melayani, itu akan mendapatkan damai sejahtera. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, yang mereka dapati adalah frustasi. Dan orang-orang seperti ini, ketika mereka mulai banyak melayani sebagai pelarian terhadap tidak adanya damai sejahtera, terhadap kesusahan hatinya, ya, mereka sering kesal sama orang-orang beriman yang penuh damai sejahtera yang duduk bersama Yesus. Seperti Marta merasa kesal sama Maria. Dan mereka berani mengatakan dengan kata-kata, apakah kamu tidak peduli? Itu yang Marta katakan kepada Yesus. Ketika mereka berbicara tentang masalah-masalah yang menekan dan membuat mereka kesal. Padahal kebenaran yang harus dijunjung tinggi adalah oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang jujur dan sejati adalah mereka harus sudah duduk di kaki Yesus dan menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Yesus. Amin. Salah satu komentar yang sering diucapkan oleh orang-orang percaya yang suka bersusah hati kepada orang-orang beriman yang hidup dalam damai sejahtera adalah, ya setidaknya tunjukkanlah bahwa engkau peduli lah. Ini sering sekali. Tetapi bila seorang telah memandang wajah Yesus, wajahnya pasti memperlihatkan damai sejahteranya. Sulit memperhatikan wajah yang murung dan khawatir. Amin. Fungsi yang kedua. Fungsi daripada buah roh damai sejahtera, ya, adalah untuk menentukan arah hidup orang-orang beriman, orang-orang percaya yang tulus. Kita baca dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu Saudaraku, ditegaskan melalui ayat ini bahwa tanggung jawab kita masing-masing orang beriman, orang percaya adalah membiarkan damai sejahtera itu menguasai hati kita. Karena damai sejahtera hanya bisa dikembangkan jika kita dengan hati bulat memutuskan untuk mempraktekkan perintah Allah ini dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Kita buka ya. Tadi dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Nah, memerintah. Bahasa Ibrani memerintah dalam ayat ini adalah brabuo, ya, yang berarti bertindak sebagai seorang wasit, menyelesaikan persengketaan antara dua pihak dan kemudian juga memutuskan. Dengan kata lain, damai sejahtera Allah akan menjadi faktor penentu dalam hati kita orang-orang percaya. Katakan amin. Sementara kita mengolah buah roh damai sejahtera, orang-orang percaya ya terlindung dalam batas-batas kehendak Allah. Sebagaimana seorang wasit akan meniupkan peluitnya ya, jika seorang pemain melangkah keluar garis batas. Damai sejahtera Allah juga akan meninggalkan orang-orang beriman pada saat ia keluar dari kehendak Allah di dalam hidup. Katakan amin. Jadi Tuhan menggunakan buah roh damai sejahtera untuk membimbing langkah-langkah anak-anaknya agar mereka hidup sesuai dengan rencana dan maksudnya yang sempurna. Yang saya kasih contoh begini. Sebagai contoh ya, rencana dan maksudnya Tuhan itu sempurna. Ya, seorang percaya mungkin merasa bahwa Tuhan menghendaki ia pindah ke kota lain pada satu waktu tertentu dalam hidupnya. Ini contoh.
Kalau orang ini setia mengolah buah roh damai sejahtera, ya, maka dia patut membiarkan damai sejahtera itu menuntun tindakannya berkenaan dengan kapan, kemana, dan cara melaksanakan perpindahan tersebut. Orang beriman ini hendaknya tidak mengambil langkah apapun sebelum ia benar-benar merasakan damai sejahtera mengenai setiap tindakan yang akan diambil. Ya. Jika orang ini bersedia menantikan turunnya damai sejahtera Allah ke atas dirinya sebagai suatu kesaksian roh, bahwa langkah yang akan diambilnya adalah selaras dengan kehendak Allah, ia akan mendapatkan sukacita bahwa setiap bagian kecil dari tindakan tersebut akan berjalan dengan indah. Nah, di sini damai sejahtera Allah itu akan bertindak sebagai wasit. Jadi kita harus belajar melawan godaan untuk mendahului Allah. Kita harus belajar itu. Dan belajar, ya, kemudian kita harus belajar mendengar suara hati kita dan mendeteksi apakah kita merasakan damai sejahtera atau tidak pada saat kita mengambil keputusan yang hendak kita ambil. Sementara kita menjadi makin peka pada pimpinan damai sejahtera Tuhan, kita akan menjadi lebih terampil dalam menerima pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat umum CC dimanapun berada. Banyak orang beriman berusaha untuk menangkap petunjuk Allah bagi hidup mereka dengan cara berusaha mendengarkan suaranya. Nggak masalah. Mereka bahkan berusaha untuk mendapatkan suatu petunjuk khusus dari Allah. Tapi masalahnya adalah kemudian menjadi frustasi dalam usaha tersebut. Padahal Allah memang berbicara kepada umatnya. Dan salah satu cara indah yang digunakannya adalah melalui wasit damai sejahteranya yang telah diletakkannya di dalam hati setiap kita orang percaya. Amin. Jadi orang-orang yang merasa frustasi karena sangat ingin namun belum mampu mendengar suara Tuhan harus terlebih dahulu belajar mengikuti tuntunan damai sejahtera Tuhan. Orang-orang percaya juga harus sadar bahwa ini adalah suatu proses pertumbuhan. Ya, kita harus belajar melawan keraguan dan perasaan kecil hati yang mungkin menyerang apabila dalam upaya, ya, untuk mengikuti tuntunan damai sejahtera Tuhan ini. Kita mungkin mengalami kegagalan sehingga belum menemukan dan melaksanakan kehendak Allah yang sempurna. Karena itu jika usaha ini terus dilakukan, maka akhirnya itu akan menambahkan sukses, akan membuahkan sukses. Amin. Allah juga menggunakan buah roh damai sejahtera untuk menjaga kita anak-anaknya dalam batas-batas perlindungan ilahinya. Amin. Contoh begini, banyak kecelakaan mobil yang dialami oleh orang-orang beriman sebenarnya bisa dielakkan jika saja mereka cukup peka untuk mengikuti tuntunan damai sejahtera Tuhan dalam hati mereka. Ya, kebut-kebutan itu gak akan menghasilkan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, yaitu pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Buah roh damai sejahtera adalah suatu media yang ingin Allah gunakan untuk melindungi kita umatnya. Katakan amin. Fungsi yang ketiga dari buah roh damai sejahtera adalah memampukan kita orang-orang percaya menjadi pembawa damai. Kita hanya bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita miliki sendiri. Betul? Salomo yang bijaksana memberikan nasihat kepada kita dalam Amsal 4 ayat 23, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa saja yang ada dalam hati manusia akan dimanifestasikan dalam perlakuan mereka kepada orang lain. Orang-orang percaya yang menyebalkan, yang murung, yang kasar dalam sikap mereka, ya, karena kenapa? Karena hati mereka sesat. Karena itulah hati mereka. Demikian pula sebaliknya, orang-orang percaya yang mengembangkan buah roh damai sejahtera, ya, yang mereka miliki dalam hati mereka, itu akan mengalir, ya, dalam wujud nyata kepada orang-orang lain di sekitarnya, di sekitar kehidupan mereka. Coba kita lihat kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, merupakan contoh yang sempurna dari prinsip yang terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Coba kita baca. Kita baca dalam Yesaya 9 ayat 6. Bahwa salah satu sebutan Yesus adalah Raja Damai, yang berarti hatinya penuh dengan
damai sejahtera. Sehingga apa? Yesus sanggup mengaruniakan damai sejahtera kepada semua orang yang berjumpa dengan Dia. Ya. Kita buka dalam Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 14 dan 17. Efesus 2 ayat 13, 14 dan 17. Ayat 13. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yuk kita buka satu lagi. Dalam Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat OMCC di mana berada. Orang-orang yang membawa damai diberkati. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Namun banyak orang beriman, orang percaya yang tidak menyadari bahwa ada tanda pengenal ilahi yang Alkitab bubuhkan di antara keduanya. Kita kadang tidak sadar bahwa jika kita mau disebut dan dikenal sebagai anak-anak Allah, maka kita juga harus berperan sebagai pembawa damai. Kita orang percaya patut mengolah buah roh damai sejahtera, supaya kita bisa membagikan damai sejahtera kepada orang lain, agar mereka juga menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan demikian maka kita layak disebut sebagai anak-anaknya. Amin. Bapak ibu saudaraku, bahasa Yunani yang diterjemahkan anak-anak dalam Matius 5 ayat 9 tadi, ya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, anak-anak dalam Matius 5 ayat 9 ini, kalau dalam bahasa Yunani, terjemahan anak-anak ini adalah huios, yang berarti anak laki-laki. Kata ini mengacu pada hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, dan menekankan bahwa sifat orang tua tersebut tampak jelas dengan anak-anaknya. Bapa surgawi kita menghendaki agar kita anak-anaknya berkembang menjadi orang-orang yang membawa damai. Anak laki-laki Allah yang sudah dewasa dan dikenal sebagai keturunannya karena mereka memiliki kodrat. Karena kita memiliki kodrat dan sifat Allah. Dan salah satu sifat Allah yang paling mudah dideteksi adalah damai sejahtera. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 14 katakan begini. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat OMCC di mana berada. Kita diperintahkan Allah untuk berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Orang-orang yang tidak mau membawa damai sejahtera tidak akan melihat Tuhan. Kenapa? Karena sikap ini merupakan suatu tanda yang jelas bahwa mereka bukan anak-anak Allah yang sejati ataupun ahli-ahli waris yang berhak menerima janji jadi Allah bersama dengan Kristus yang adalah Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Maka kita sebagai ahli warisnya harus membawa damai. Amin. Semua orang yang sungguh-sungguh beriman dalam Kristus sebenarnya memiliki benih damai sejahtera dalam hati mereka. Jadi ketika kalau kita rindu melihat Allah, tindakan paling penting yang harus kita kerjakan adalah mengolah dan mengembangkan buah roh damai sejahtera yang telah Tuhan letakkan dalam diri dan kehidupan kita. Amin. Salah satu ciri khas orang-orang yang membawa damai adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Begitu banyak orang percaya, begitu banyak orang Kristen yang selalu menuntut hak-hak mereka, mengemukakan pendapat mereka dan melakukan tindakan apapun yang mereka rasa benar dalam setiap situasi yang merugikan mereka. Tuntutan mata ganti mata menggambarkan sikap umum dari orang Kristen masa kini. Ya, bahkan kadang-kadang diajarkan sebagai suatu sikap yang bisa diterima dan dilakukan oleh seorang anak Allah. Kamu sudah menyakiti saya, jadi saya balas menyakiti kamu. Kamu sudah merugikan saya dengan tindakan-tindakanmu, kamu harus ganti rugi. Atau karena kamu bunuh anjing saya bunuh kucing kamu. Akibatnya apa? Akibat daripada kurangnya pengajaran yang benar di gereja, seringkali hanya ada sedikit perbedaan antara sikap orang Kristen dengan sikap orang non-Kristen dalam soal
membalas kejahatan dengan kejahatan ini. Ya. Keadaan yang menyedihkan ini telah menyebabkan buah roh damai sejahtera menjadi layu di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang percaya. Apabila pengajaran untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan sudah ditegakkan kembali di gereja, maka percayalah akan tercipta atmosfer rohani yang memungkinkan perkembangan buah roh damai sejahtera dan terbentuknya pembawa damai sejati. Pembaruan ini harus terjadi di tengah tubuh Kristus masa kini, sebab sifat mulia inilah yang akan membuat dunia mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku, hari pernyataan anak-anak Allah sudah dekat. Jadi tidak ada waktu yang boleh dibuang dengan percuma lagi. Amin. Kita orang-orang percaya patut memperlihatkan jati diri kita melalui apa? Melalui sikap dan tindakan-tindakan kita. Katakan amin. Dunia yang syarat dengan masalah ini akan dengan mudah mengenali orang-orang yang membawa damai sejahtera sebagai anak-anak Allah. Persis seperti Pilatus yang sangat heran ketika dia melihat Yesus yang sama, yang sama sekali tidak melawan, tidak ketika ia hendak disalib. Itu dalam Matius 27 ayat 14. Hasil akhir dari sikap membalas kejahatan dengan kebaikan, dari sikap bersungut-sungut ataupun marah dan membela diri ketika menderita ketidakadilan adalah seluruh dunia dapat melihat dengan jelas siapa di antara penduduknya yang benar-benar anak Allah. Kita belajar ya. Kita buka dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42. Biarlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dengan gamblang ya, Yesus menyatakan bahwa hukum balas dendam yang dahulu boleh dilakukan karena diizinkan oleh hukum Musa sudah dihapuskan oleh hukum kasih karunia. Yesus menegakkan hukum kasih ketika ia mengajar, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ayat 39 tadi ya. Karena itu orang-orang percaya masa kini harus menanggapi kejahatan dengan perbuatan-perbuatan kasih. Hukum yang berlaku sekarang ini bukanlah mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu sudah tidak berlaku lagi. Itu hukum Musa. Sebaliknya jika kita difitnah, kita harus tetap menjawab dengan rahmah. Jika diperlakukan dengan jahat, kita harus menanggapinya dengan sikap murah hati. Ya. Jika harta milik kita dirampas secara paksa, kita rela menyerahkannya. Inilah wujud dari kasih Allah yang dicurahkan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Intinya ini adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Ya, oke, kita coba perdalam lagi. Kita buka dalam Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, luar biasa. Sulit? Yes. Susah? Iya. Kita coba bahas ya. Bahasa Yunani yang diterjemahkan pembalasan adalah ekdikeo, yang berarti menyakiti atau melukai karena telah disakiti atau dilukai. Menurut bagian Alkitab ini, Allah tidak mau anak-anaknya melayani hawa nafsu kedagingan mereka untuk menghukum orang-orang yang telah bersalah kepada mereka. Maksud dari ayat ini adalah, ya, bukan kita yang harus memberi hukuman tersebut. Karena firman Tuhan dalam ayat 19 katakan begini, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Artinya, Allah mau anak-anaknya tetap berperan sebagai orang-orang yang membawa damai dan tidak mencampuri perannya sebagai pembalas kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat komsisi dimanapun berada, terlalu banyak orang percaya yang telah main hakim sendiri, seolah-olah mereka Allah.
Kita bisa luput dari jerat yang berbahaya ini dengan cara selalu bersikap hati-hati untuk memberikan kasih, damai sejahtera, bahkan pengampunan kepada musuh-musuh kita, sambil menyerahkan kepada Tuhan yang berhak mengadakan pembalasan dan pembelaan bagi diri kita. Amin. Kemampuan untuk hidup sebagai anak laki-laki Allah yang sejati hanya kita miliki jika kita benar-benar mengolah dan mengembangkan buah roh damai sejahtera. Ya. Kalau kita mulai berperang membela diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita justru akan kehilangan damai sejahtera kita. Dan dengan demikian itu akan membuka peluang bagi roh bela diri dan balas dendam untuk masuk dan menyesatkan kita. Ini bahaya. Kalau kita jatuh dalam jerat musuh ini dalam waktu yang tidak lama, kita akan mendapatkan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, terdorong untuk terus-menerus membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan pada hasil akhirnya adalah mendatangkan malapetaka. Kita belajar. Waktu Petrus berusaha untuk bela Yesus dengan cara memotong telinga, ya, salah satu seorang yang datang menangkap Yesus di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada Petrus saat itu di dalam Matius 26 ayat 52, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik. Dewasa ini Yesus masih memberikan nasihat yang sama kepada kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai orang percaya. Singkirkan pedang pembalasan dendam agar jangan pedang itu berbalik mengenai kita. Amin. Sebaliknya Yesus mau kita mengikuti teladannya, tapi Yesus berkata, ya, ini teladan Yesus. Kita buka dalam Lukas 22 ayat 51. Ya, beda kitab ya. Lukas 22 ayat 51. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Hari ini kita sudah belajar tentang fungsi buah roh damai sejahtera. Saya berharap kita memperhatikan baik-baik dan ingat bahwa fungsi buah roh damai sejahtera adalah mencegah agar kita sebagai umat Allah tidak gelisah dan tidak gentar. Yang kedua, fungsi daripada buah roh damai sejahtera itu menentukan arah hidup kita, orang-orang percaya, dengan tulus hati. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa fungsi buah roh damai sejahtera adalah memampukan kita, orang-orang percaya, menjadi pembawa damai. Pembawa damai bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jika kita memahami fungsi buah roh damai sejahtera ini, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, maka kita akan memiliki tekad untuk mengembangkan buah roh damai sejahtera ini dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memahami, mengerti 3 fungsi buah roh damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah ini Tuhan, biarlah roh damai sejahtera itu memampukan kami mencegah supaya kami tidak gelisah dan tidak gentar menghadapi berbagai masalah, berbagai pergumulan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami juga tahu bahwa fungsi buah roh damai sejahtera ini menentukan arah hidup kami sebagai orang-orang beriman yang tulus hati. Bapa di surga, terima kasih. Itu merupakan batas-batas sebagai wasit Tuhan. Damai sejahtera itu menjadi wasit bagi kami, untuk kami tidak melanggar batas-batas yang sudah Kau tentukan. Dan yang terakhir Tuhan, fungsi daripada buah roh damai sejahtera itu memampukan kami, orang-orang percaya, menjadi pembawa damai. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga,
dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga. Nikmati kebersamaan kita dengan keluarga kita tercinta. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.